tidak hanya bebas, amat sangat bebas. Tetapi apa yang mau kita capai dengan sistem demokrasi yang ada di negeri Indonesia pada hari ini? Saya berulang kali menyatakan demokrasi itu bukanlah tujuan. Bahkan ini mengundang polemik dengan katakanlah beberapa para guru besar dari berbagai universitas yang menyatakan salah, Bung Surya yang menyatakan demokrasi itu bukan tujuan. Saya mempertahankan pikiran saya. Memang demokrasi bukan tujuan. Demokrasi itu hanyalah alat, tools untuk mengantarkan kita mencapai tujuan-tujuan. Itu yang dalam pemahaman saya. Kalau demokrasi itu menjadi tujuan, kita sudah capai itu. Indonesia sudah memiliki bukan hanya sekedar demokrasi, tapi super demokrasi. Demokrasi juga tidak akan efektif kalau di sana tidak hadir dua hal. Ini juga tambahan pada adik mahasiswa. Satu adalah pemerintahan yang kuat, yang mengatur lalu lintas jalannya sistem demokrasi itu. Kedua, partisipasi publik, masyarakat. Nah, kalau tidak ada partisipasi masyarakat dan pemerintahan yang kuat, biasanya menurut saya lebih banyak mudarat daripada manfaat. Indonesia sekarang sedang berjuang ke arah sana. Maka pemikiran-pemikiran dalam konteks restorasi Indonesia adalah merupakan upaya penekanan kembali, mengajak kita sebagai satu bangsa untuk kembali menyadari bagaimana sebenarnya memperkuat semua sistem dan tata nilai yang hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia ini. Yang otentik, ideologinya, kearifan lokalnya, adat istiadatnya, budayanya, spirit dan semangat kebersamaannya. Nah, ini yang diperkuat, dan itulah yang dimaksudkan dengan restorasi. Nah, jadi kita masih berjuang ke arah sana. Makanya kita berharap selesai nanti kuliah di Universitas Kebangsaan, kembalilah ke Indonesia, berkuat bangsa ini. Ini adik kita, Fani Situmorang, luar biasa. Kita berikan aplaus dulu. Bagaimana agar media yang dimiliki tentunya dalam koneksitas hubungan atas diri saya sebagai ketua Partai Nasdem bisa tetap terjaga objektivitasnya. Sederhana saja, ketika semangat, itikat dan niat baik itu dipegang teguh secara konsisten, bahwasanya media itu harus dikelola secara profesional oleh tangan-tangan profesional. Tangan-tangan profesional itu harus menyertakan sebuah sistem dan tata nilai yang kita sebutkan dengan moralitas. Ada kaidah-kaidah etika dan moralitas di sana yang di dalam menjalankan profesionalitas daripada media itu sendiri. Karena fungsi dan peran media ini memang amat sangat bisa mempengaruhi orang baik menjadi orang jahat, atau orang jahat kembali menjadi orang baik. Begitu besarnya peran media. Maka beruntunglah kita ketika pengelolaan media itu didatangi oleh dasar kesadaran prinsip-prinsip dasar jurnalistik yang seutuhnya. Yaitu yang pertama, sebagai lembaga informasi, memberikan informasi. Kedua, yang memberikan sistem dan nilai edukasi. Dan yang ketiga, bolehlah, entertainment, hiburan sini. Fungsi. Nah, tiga fungsi peran dasar ini harus dijalankan oleh media yang profesional. Dan saya pikir Metro TV, saya minta pemimpin redaksinya berdiri supaya dikenal. Putra nama Bapak. Jadi, Pak Anies Situmorang akan bertanya pada putra Nababan. Saya yakin putra Nababan dengan tegar dan niatnya, dan di forum ini saya katakan, Metro harus terus membawa
misi membangun sistem nilai kehidupan masyarakat bangsa yang terus-menerus berupaya agar konsisten membangun peradaban yang kuat. Terima kasih. Assalamualaikum. Nanti dulu. Saya ini free, kalau dibayar boleh lama lagi. Saya nak minta rakan-rakan yang daripada Malaysia. Betul wakil. Rakan-rakan daripada Malaysia, kalau boleh yang IC biru ya. AC merah itu peralihan. Okey, silakan. Cloning. Terima kasih Tuan Budi Maksudi. Saya Abdul Muin Abadi, pensyarah daripada program Sains Politik KKM. Bapak Surya Paloh. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasihlah atas kesudian Bapak untuk hadir ke sini dan memberikan satu kuliah yang saya kira dari perspektif pengajian Politics and International Studies itu satu yang menarik apabila dia bawa ke penghujungnya kan. Kenaan dunia multipolar kan. Jadi persoalan saya ada dua lah. Yang utama berkenaan dengan yang pertama isu multipolar yang Bapak huraikan pada penghujung kuliah Bapak tadi. Jadi saya ingin tahu pendirian ataupun perspektif Bapak berkenaan dengan isu di Laut Cina Selatan. Sekarang kita tahu kan isu Tiongkok ataupun China, di Malaysia kita kenal Tiongkok sebagai China, memiliki satu klaim yang berdasarkan sifat historis tapi diperkasai dengan kekuatan militer. Jadi kita buat masa ini Malaysia dan Indonesia masih menggunakan platform diplomatik kan? Tapi dalam 2-3 hari yang lalu pun China pun sudah sampai sehingga ke Natuna Island, Kepulauan Natuna di Indonesia kan? Jadi ada sedikit ketegangan lah yang kita boleh lihat. Jadi apa perspektif Bapak berkenaan dengan isu ini untuk masa hadapan kan, berkenaan dengan isu antara Malaysia dan Indonesia sekali lah. Yang kedua berkenaan dengan Islam dari perspektif restorasi hubungan Malaysia dan Indonesia ini. Jadi saya lihat Bapak ada sebut berkenaan dengan kebudayaan. Jadi bagaimana perspektif Bapak berkenaan dengan Islam sebagai suatu, adakah suatu yang menghambat ataupun suatu yang baik untuk restorasi ini? Itu dua persoalan saya. Sekian, terima kasih. Saya bukan kepada adik-adik yang duduk bersila di depan ni. Saya bagi kotak. Saya perempuan, boleh? Selang-selang lah. Adik-adik yang okey, silakan. Ya, berdiri je. Berdiri je. Ya. Tak apa, berdiri je. Berdiri. Ya. Tak apa, kita dengar. Okey, soalannya ialah ada mic belakang. Okey. Ya, teruskan nama. Nama saya Siti Minanda Vulungan. Saya lahir di Aceh, tapi saya bersuku Batak. Ya, karena saya tinggal di Aceh, jadi saya tahu persis konflik di Aceh. Bapak Surya Paloh sebagai salah satu tokoh di Aceh yang lumayan terkenal, sangat menghormati dan usahanya untuk media, untuk lembaga penyiaran informasi bagi dunia. Tapi yang ingin saya tanyakan, ada beberapa yang sampai sekarang menjadi polemik di Aceh. Salah satunya mengenai bendera Gerakan Aceh Merdeka, masalah-masalah konflik di Aceh yang sebenarnya masih sampai saat ini mereka terus bergerilya. Dan saya mau tanya pendapat Bapak mengenai bendera itu, apakah harus disahkan, apa harus tidak? Apakah benar kami tapi sebelumnya saya bukan pendukung. Jangan sementara saya pakai baju warna merah saya mendukung, tapi saya sebagai prasiswa dari media komunikasi saya ingin bertanya hal yang objektif lah. Bapak seperti apa pandangannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Bapak dulu nih Bapak. Teruskan. Baiklah, saudara kita serupa. 11.30. Saudara Muin, 11 kan? saya menjawab 11.30. hal yang kedua dulu mengenai masalah perspektif pandangan saya tentang apa yang saya rasakan dari berbagai pikiran-pikiran yang berkesinambungan dari pengamatan tidak hanya kawasan Asia tapi masyarakat Eropa dan Amerika terhadap Islam. Jelas ini memang kita tidak bisa menutup diri lagi
ada pandangan yang mengkhawatirkan dari bangsa-bangsa Eropa, Amerika terhadap Islam. Itu jelas, kita rasakan ini. Seakan-akan Islam ini adalah agama yang menghalalkan pendekatan sistem nilai yang penuh dengan kekerasan. Dan itu jelas adalah tidak benar. Kita semuanya memahami dan mengerti Islam itu adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Jelas. Terminologi Islam dalam bahasa Islam adalah ikhlas, keikhlasan. Islam tidak mengenal sistem nilai pendekatan dogmatis, apalagi kekerasan. Dan perspektif yang salah ini adalah sebenarnya amat sangat merugikan tidak hanya umat Islam, tapi umat manusia di permukaan bumi. Karena rahmatan lil alamin itu bukan hanya berlaku untuk kepentingan Islam, pemeluk-pemeluk Islam, tapi adalah dalam pendekatan perspektif humanity yang universal. Itu rahmatan lil alamin. Tapi siapa yang mampu mensiarkan ini? Dengan pikiran-pikiran bahwa Islam itu hadir dalam perspektif sikap, attitude, mentalitas yang moderat, yang terbuka, yang bersahabat. Nah, ini perjuangan yang harus terus-menerus diperjuangkan. Ketika Islam memang tidak mampu memperjuangkan ini atau kita-kita memperjuangkan ini, maka stigma Islam identik dengan menghalalkan kekerasan, ini kesedihan bagi kita semua. Memang ada 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1000 lah katakan. Kalau perlu 10.000. Tapi itu tidak bisa automatically menyatakan itulah Islam. Jumlah penduduk Islam yang cukup besar, apalagi Indonesia sebagai mayoritas umat Islam yang terbesar di permukaan bumi. Pemikiran-pemikiran Islam yang moderat lah, yang sebenarnya menjadi jati diri bagi pikiran-pikiran kita semuanya. Jadi, saya menyatakan ini yang saya rasakan. Ada kesedihan, ada kegalauan, dan ada tekad bagaimana untuk memperbaiki stigma yang negatif ini bisa kita pinggirkan, bisa kita hapuskan untuk kembali mendapatkan sebuah stigma yang positif. Nah, kita lihat saja kampanye Amerika, calon presiden Amerika, Donald Trump. Saya kalau terpilih, saya nggak izinkan orang Islam masuk ke Amerika. Oh, rusak kita di permukaan bumi ini. Ini bangsa yang dengan sistem demokrasi ya. Rusak. Ya. Yang kita tidak perlu ragukan lagi sebenarnya. Declaration of Independence. Nah, dia bilang kalau aku terpilih, Islam nggak boleh masuk Amerika. Nah, ini perjuangan kita untuk menggambarkan bahwasanya kalau kita tidak berupaya memang menghilangkan stigma ini bersama, nah, memang akhirnya kita akan dimakan oleh stigma itu. Jadi inilah perjuangan kita. Tapi mudah-mudahan saya yakin dan percaya Malaysia dan Indonesia memang dikenal adalah pemeluk agama Islam yang ramah, tamah, yang penuh dengan kesadaran membangun sistem dan tata negara Islam yang bersahabat, dan itu harus kita pertahankan bersama. Ini yang pertama. Yang kedua, mengenai polisi kebijakan Cina yang mengklaim Laut Cina Selatan. Apa pikiran-pikiran kita? Sejalan dengan apa yang saya utarakan tadi, dengan spirit Pak Melayu tadi, Indonesia, Malaysia harus duduk dulu. Kalau Indonesia, Malaysia tidak duduk, ini kesalahan besar bagi kedua negeri. Yang paling berkepentingan di kawasan ini atas klaim Cina sebenarnya bukan bangsa-bangsa lain, kembali Indonesia, Malaysia. Jadi kita akan desak kedua pemerintahan kita ini. Kita mau apakan? Kita setuju dengan klaim Cina, kita atur, atau kita tolak.
bersama. Pak Dubes sudah tahu tadi. Jadi pikiran-pikiran ini memang demikian. Kita tahu. Saya juga ingin mengingatkan kita semuanya. Sejalan dengan tadi, dari unipolar yang bergerak ke arah multipolar. Demikian juga kehadiran Republik Rakyat Tiongkok ini, atau Republik Rakyat China. 40 tahun yang lalu, mereka terbelakang. 30 tahun yang lalu, 2/3 jumlah mayoritas penduduk China yang hampir 1,5 miliar ini hidup di bawah garis kemiskinan. 2/3. Itu catatan penting yang perlu kita ketahui bersama. Hari ini terbalik. 2/3 penduduk China yang sudah berada di atas garis kemiskinan. Sebagai ilustrasi kepada kalian semuanya ini, pada adik saya yang sedang belajar tadi ini, siapa namanya? Ilham namamu. Tahun 77, Pak Rektor, Pak Dubes, tahun 77, Indonesia memiliki fasilitas infrastruktur, jalan tol, Jagorawi, tahun 77 sudah memiliki itu. Jaraknya sekitar 60 km. Kenapa saya harus mengingatkan ini? Pada waktu yang sama, Cina 1 kilometer pun tidak punya jalan tol. Tahun 77. Catatan terakhir hari ini, kalau 2 bulan yang lalu Indonesia belum sampai 1000 km jalan tolnya. Sekarang sudah 1000. Tadi saya cek lagi risetnya katanya 1200 hampir terakhir perkembangan. Kilometer ini angka akurasi dari sana. China sudah hampir 200.000 kilometer. Wow. Besar pembangunannya. Jadi artinya kebangkitan China sebagai negara superpower baru bukan hanya dalam kekuatan penguasaan bidang ekonomi, politik, bahkan angkatan bersenjatanya. Mereka persiapkan betul dan kemajuan penguasaan teknologi. Adik-adik barangkali ingat, China sekarang sudah mendaratkan manusianya ke bulan. Nah, kita perlu memperhatikan ini. Malaysia ini. Maka kepentingan kawasan Asia, negara-negara Asia, terutama Indonesia dan Malaysia, harus memainkan strategi diplomatik bersama menghadapi kebangkitan negara superpower baru China. Itulah kira-kira. Terima kasih. Ini pertanyaan, bagaimana pendapat? Menggelitik. Apakah bendera partai Aceh itu boleh naik apa tidak? Ya terserah aja, mau naik aja. Ketika saya berkunjung ke sana, ditanyakan oleh wartawan, bagaimana pendapat Bung Surya selaku Ketua Umum Nasdem terhadap keinginan untuk menaikkan bendera Partai Aceh. Saya katakan, itu silakan aja. Kalau saya ditanya, saya mau tanya kembali pada masyarakat, mana yang perlu diprioritaskan? Membangun kereta api cepat di Aceh ini, jalan raya yang lebih baik, atau kita lebih cepat-cepat harus mengurus naiknya bendera dulu? Jadi begitu ya, itu dapat kita. Terima kasih. Oke, saya buka satu lagi soalan. Assalamualaikum. Nanti dulu. Saya buka satu soalan. Kalau boleh, kriteria yang saya nak ni orang luar. Orang luar. Tak maksud saya luar daripada universiti, dia bekerja di luar. Yang belakang, yang di. Ya. Satu saja. Masih YB. Assalamualaikum, nama saya Dr. Muhammad Rizal. Saya mewakili Parlimen Belia Malaysia. Parlimen Belia Malaysia. Ada round.
Sekali saya kira topik yang dibincangkan pada hari ini oleh Bapak Surya merupakan satu topik yang sangat menarik. Saya sendiri merupakan salah seorang graduan kuliah produk dari Indonesia dan saya mengambil kira topik ini merupakan topik yang sangat penting untuk dibincangkan kerana kekuatan restorasi Malaysia Indonesia ini jika kita betul-betul dapat dilaksanakan merupakan satu perkara yang sangat baik. Saya juga kuliah di sana pun dalam satu tempoh periode Soalannya. yang sangat menarik 2006-2012 Soalannya. satu hulu runcing dan sebagainya. Okey, soalan saya mudah. Bagaimana Bapak melihat restorasi kekuatan Malaysia Indonesia ini boleh benar-benar dicapai? Tidakkah ini perkara ini telah kita cuba lakukan melalui ASEAN sejak 1967? Soalan kedua, YB sikit dua. Keduanya, bagaimana Bapak melihat kalau kita nak mencapaikan restorasi kekuatan rantau Malaysia Indonesia ini, adakah ia perkara yang patut kita lakukan itu adalah restorasi Malaysia Indonesia ataupun restorasi PAN Melayu seperti mana yang ada di buku ini? Itu saja soalan. Okey, satu lagi soalan, bonus. Satu lagi, yang cakap satu lagi soalan. Ya. Saya bagi satu lagi soalan. Okey, soalan ketiga. Okey. Ada juga. Dapat juga. Saya kira sebagai seorang ahli politik, tak kira sama ada ahli politik di Malaysia ataupun di Indonesia, bagaimana kita melihat laungan tentang kekuatan Malaysia Indonesia ini satu laungan yang benar-benar ikhlas untuk kita lakukan ataupun cuma satu laungan retorik politik saja? Bapak boleh teruskan. Ikhlas tapi jauh. Jadi sebenarnya tergantung pada kita. Kita mau jadikan dia sekedar retorika, boleh. Tidak ada yang melarang. Sama dengan masalahnya, di mana ada semangat pada diri kita. Setiap orang, saya bisa pastikan, di sana tidak ada kelesuan. Di mana diri yang sedang lesu, saya bisa pastikan di sana tidak ada semangat. Artinya memang itu tergantung pada kita. Ada tekad, ada semangat, ada keinginan. Perjuangan tidak selalu kita bisa memetik hasil.